ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat daripada perbuatan mereka. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini adalah fondasi teologi Islam bahwa kerusakan ekologis bukan gejala alam semata, tetapi akibat kesalahan perilaku manusia. Alam bukan musuh bagi kita. Alam adalah merupakan amanah dan ayat-ayat Allah yang harus kita jaga. Jamaah kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, musibah banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini menimpa sebagian besar wilayah Indonesia dari barat sampai dengan ke timur, khususnya wilayah Sumatera, bukanlah peristiwa tanpa sebab. Curah hujan yang tinggi hanyalah penyebab atau hanya pemicu, tetapi akar persoalannya jauh lebih manusiawi. Alih fungsi hutan, pembukaan lahan yang tidak bijak, rusaknya daerah resapan air, dan pembangunan yang tidak beretika terhadap alam. Bila pohon ditebang, tanah kehilangan pegangan. Bila sungai dikeruk dan dipersempit, air kehilangan jalur. Bila gunung dan bukit dilukai, batu kehilangan keseimbangan. Ketika kita merusak ekosistem, sebenarnya kita sedang mengundang bencana ke rumah kita sendiri. Enggak harus di ini. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah juga sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Ayat ini menunjukkan bahwa bumi telah diciptakan dengan sistem keseimbangan yang sempurna. Merusaknya berarti menentang sunnatullah. Ekoteologi Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifatun fil ardh, sebagai pemelihara di atas bumi atau sebagai pemimpin di atas bumi ini, bukan sebagai perusak. Khalifah bukan sekedar status, tapi tanggung jawab spiritual. Mengelola alam adalah ibadah, merusaknya adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dalam hal ini Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengurusnya. Dia akan melihat bagaimana kalian mengelolanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa pengelolaan alam akan dihisab sama seperti ibadah kita yang lain, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka ketika banjir dan longsor menghantam saudara-saudara kita di Sumatera, kita tidak cukup hanya mengatakan itu takdir. Islam tidak mengajarkan fatalisme. Musibah adalah peringatan sekaligus undangan untuk memperbaiki diri kita. Kita perlu bertaubat dari dosa ekologi yang muncul dari ulah tangan karena kekuasaan kita, kebijakan dan cara hidup yang merusak bumi, gaya konsumsi berlebihan, pemborosan energi, membuang sampah sembarangan, serta praktik ekonomi yang mengabaikan etika lingkungan. Hadirin,
Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banjir dan longsor di Sumatera ataupun di tempat lainnya di negara kita ini bukan hanya tragedi ekologis, tetapi juga tragedi moral. Kita perlu mengambil paling tidak 3 langkah batin dan sosial. Yang pertama adalah tafakkur atau merenungi bahwa bumi adalah amanah Allah dan musibah adalah alam spiritual. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, takhalli. Takhalli adalah membersihkan diri dari perilaku yang merusak, korupsi lahan, pemborosan, dan kelalaian menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, masyaallah muslimin rahimakumullah, yaitu amal soleh. Bergerak memperbaiki, menanam pohon, menjaga sungai, mengelola sampah, serta mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membangun tata ruang yang berkeadilan ekologis. Marilah kita semua berdoa agar musibah banjir dan longsor menjadi titik balik untuk hidup lebih selaras dengan nilai-nilai Islam dan menjaga bumi Allah. Semoga saudara kita di Sumatera khususnya diberikan kekuatan, kesabaran, dan keselamatan. Tentunya doa ini sangat mereka perlukan karena kita jauh dari mereka. 3 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mereka. Yang pertama, mendoakan mereka, karena kita tidak mungkin untuk datang ke sana untuk membantu. Minimal kita membantu mereka lewat doa. Karena sampai dengan saat ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah ribuan yang meninggal dunia dan masih banyak lagi yang belum ditemukan di bawah reruntuhan, di dalam tanah, di bawah puing-puing kayu yang hanyut, di bawah batu-batu besar yang ikut juga menggelinding dari atas bukit. Di sana banyak mayat-mayat saudara kita yang tertimbun. Bahkan rumah pun rata tanpa bisa dilihat karena sudah tertimbun dengan tanah. Itu persis dengan kisah-kisah masa lalu, di mana dalam sejarah juga kita sering membaca kota-kota yang ditemukan setelah hancur sekian tahun lama. Bisa jadi salah satu contohnya adalah peristiwa yang terjadi di Sumatera. Mungkin pemerintah tidak akan bisa menggali untuk menemukan lagi, memperbaiki apa yang sudah hancur, tapi bisa jadi itu akan menjadi temuan sekian ribu tahun yang akan datang. Sebagai bukti nyata bahwa di tempat ini pernah ada kehidupan. Sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa sejarah yang telah ditemukan sekian ribu tahun yang lalu, bahwa di sana pernah ada kehidupan. Mudah-mudahan kita semua yang berdoa kepada Allah SWT untuk mereka juga dihindari oleh Allah dari mara bencana, mara bahaya yang bisa jadi akan jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka alami. Karena apabila Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Bumi ini sangat kecil, Allah bisa melakukan apa saja. Kalau kita berpikir, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita membayangkan diri kita sedang berada di atas apa? Kita ini sebenarnya sedang berada di atas bukit, di atas ketinggian. Kalau Allah keringkan air laut, kosongkan air laut itu tiba-tiba oleh Allah SWT, kita bisa melihat ke bawah betapa dalamnya, betapa tingginya tempat kita. Kita berada di atas bukit. Kita merasa enak nyaman karena laut itu penuh dengan air sehingga tidak nampak kedalaman dan ketinggian. Tapi apabila laut itu Allah keringkan, mungkin kita ngeri, seolah-olah kita berada di atas puncak gunung yang tinggi melihat ke bawah. Inilah gambaran kita yang hidup di atas bumi. Fatadu ya ulil absar la'allakum turhamun.